firman Tuhan, mengerti nggak? Mengerti. Ya udah lakukan. Karena firman Tuhan katakan yang masuk ke dalam kerajaan Allah bukan orang yang tahu firman Tuhan, bukan orang yang hafal firman Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak Allah, yaitu firman Tuhan. Nah, sebelum itu mau berdoa dulu ya untuk di siang hari ini. Ya, kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk hari ini. Aku percaya bahwa seberapapun orang yang hadir di Lacok ini, Tuhan ada untuk memberikan hikmat dan kemerdekaan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu memberikan kami kemerdekaan dan kebebasan dari hal-hal yang kami nggak sadarin, dari hal-hal yang dibuat oleh iblis untuk menjebak dan menipu hidup kami. Kami benar-benar percaya bahwa kami perlu firman Tuhan untuk kami bisa dapat hidup. Tuhan, Engkau yang ada memberikan hamba-Mu juga kekuatan dan memberikan hamba-Mu juga tuntunan-Mu, apa yang jadi isi hati-Mu, biar hari ini setiap firman yang dibagikan, aku percaya nggak akan kembali dengan sia-sia. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang akan memakai setiap benih ini Tuhan untuk ditaburkan dan bertumbuh dan berbuah, dan Engkau yang melihat bahwa setiap kami menghasilkan buah yang matang dan Engkau yang dimuliakan dalam hidup kami. Dan aku berdoa Tuhan, setiap maksud dari roh-roh jahat yang ingin mengambil sukacita kami, yang ingin mengambil kebenaran firman Tuhan itu dipatahkan, digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya perlindungan-Mu ada dan masih nyata bagi setiap anak-anak-Mu yang menantikan Engkau. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-10, ayat yang pertama. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Oke, jadi di sebuah daerah yang namanya Kaisarea. Nah, ini lihat ya, kalau misalnya kita lihat sebentar aja dari dari sebuah tempat, nama daerah. Tadi awalnya di Yerusalem, ke Yudea, Samaria, terus sekarang di Kaisarea. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Berarti ini adalah orang non-Yahudi. Ya, dibilangnya kita sering menyebutnya Gentiles. Orang-orang yang di luar dari golongan orang Yahudi. Nah, kenapa perlu saya tekankan itu? Karena itu adalah salah satu kata kunci sepanjang kita mau baca firman Tuhan hari ini. Nah, Cornelius ini tuh saleh. Cornelius serta seisi rumahnya takut akan Allah. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat saleh itu buktinya apa kan gitu ya. Firman Tuhan katakan, Cornelius serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan Cornelius memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, ini bagus banget nih firman Tuhan yang mengajar kita bahwa bukti dari takut akan Allah, ya, dia tuh memiliki hati untuk bermurah hati kepada orang lain, khususnya orang-orang Yahudi. Beda bangsa gitu ya, beda asal, tapi dia mau untuk memberikan sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita banyak ya, kita baca keseluruhan sebagai firman Tuhan mengenai iman seseorang, kepercayaan seseorang tuh nggak bisa dipisahkan dari perbuatannya. Nggak bisa dipisahkan dari perbuatannya. Kita mungkin nggak langsung ngelihat ya bahwa oh ini imannya, oh ini perbuatannya. Tapi kalau kita renungkan firman Tuhan, dan ini kan yang penting, kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, kita ngelihat bahwa oh ternyata kepercayaannya kepada Tuhan. Dia memiliki takut akan Allah dan ada buktinya gitu ya. Dia saleh. Dia mau berbuat baik, membantu orang-orang yang membutuhkan dari golongan Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat yang ketiga, dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Nah, jadi memang ini tuh nggak dijelaskan apakah Cornelius lagi berdoa atau gimana, tapi ada sebuah penglihatan yang mendatangi Cornelius gitu ya, di jam 3 petang, dan firman Tuhan mencatat bahwa seorang malaikat masuk ke rumah Cornelius dan memanggil Cornelius.
Ayat yang keempat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Nah, ini menarik ya. Kalau misalnya kita kan banyak ya dari firman Tuhan dari Perjanjian Baru aja deh. Peristiwa-peristiwa di mana seseorang bertemu dengan utusan Allah, malaikat salah satunya ya. Kan responnya macam-macam ya. Hmm, si papanya Yohanes Pembaptis itu takut gitu ya. Takut tapi jadinya nggak percaya gitu ya. Kalau misalnya Maria takut tetapi dia tahu kalau itu tuh adalah malaikat. Dan kita lihat juga si Paulus ketemu sama sebuah cahaya gitu kan dalam perjalanannya ke Damsyik. Terus Cornelius bilang, Paulus bilang, "Siapakah engkau Tuhan?" Gitu ya. Kalau ini Cornelius langsung menjawab, "Ada apa Tuhan?" Cornelius tuh bener-bener apa ya, kalau menurut aku ketika kita baca ready ya, ketika dia dengar suara yang memanggil dia, "Ada apa Tuhan?" Dia tahu yang memanggil dia tuh bukan setan atau yang lain, dia tahu itu Tuhan. Jadi dia bilang, "Ada apa Tuhan?" Bagus ya, Cornelius mendapatkan sebuah penglihatan dan ada suara yang memanggil dia dan dia punya respon, "Ada apa Tuhan?" Dia mau langsung denger dan dia tahu siapa yang memanggilnya yaitu Tuhan. Sedangkan kalau kita tiba-tiba ada yang manggil gitu kan, Stella, gimana respon kita? Ih, kok ada yang manggil suara gue ya? Gitu. Kebanyakan kita kan kayak jadinya takut. Jadinya, tunggu ini siapa ya? Aduh, salah dengar, kita kayak udah berpikir gitu dulu ya sebelum kita tahu bahwa itu tuh Tuhan yang panggil kita. Nah, jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau." Keren nggak pesan yang disampaikan malaikat? Bahwa semua doa Cornelius, seorang Gentile, seorang non-Yahudi, dan setiap perbuatan baik dia itu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Nah, pertanyaannya gini, loh berarti kalau misalnya ada orang yang berbuat baik, itu berarti diperhitungkan dong gitu kan dengan Allah gitu kan. Tunggu dulu, kita lihat konteks ya. Kalau dari kisah para yang ayat yang kedua tadi, dia bilang dia punya takut akan Allah. Nah, ini udah jelas ya. Jadi ini bukan cuma lagi Allah melihat tuh, oh dia ini orangnya baik ya gitu. Enggak. Tapi kita lihat malaikat bilang semua doamu. Doa yang ditujukan kepada Allah karena dia takut akan Allah, yaitu jadi disaksikan, dilihat oleh Allah gitu ya. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Nah, jadi nggak cuma pesan itu pesan yang malaikat berikan. Malaikat itu juga menyampaikan pesan kepada Cornelius karena Tuhan yang punya pesan gitu ya. Bukan malaikat yang mau sampaikan pesan karena keinginan dia sendiri, enggak. Tapi karena itu adalah perintahnya Tuhan, pesan dari Tuhan, malaikat Tuhan sampaikan gitu ya. Nah, jadi nggak cuma mau bicarain tentang Cornelius, tapi malaikat Tuhan berpesan bahwa suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput Simon Petrus. Karena Simon Petrus lagi tinggal di sebuah rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon dengan detail yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepada itu meninggalkan Cornelius, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Wow, Cornelius mendapatkan sebuah penglihatan, menyaksikan ada seorang malaikat yang menyampaikan pesan kepada dia. Dan dia nggak bersikap acuh gitu ya, nggak diemin aja atau kayak konfirmasi lagi deh ya gitu. Nggak kayak gitu, tapi dia langsung jalankan. Buktinya apa? Dia langsung memanggil 2 orang hambanya beserta seorang prajurit untuk pergi
ke daerah Yope, mencari yang bernama Simon Petrus. Kita kalau misalnya baca Alkitab, ada seorang yang menerima pesan Tuhan dan dia langsung melakukan, itu adalah sebuah teladan yang baik loh bagi kita. Karena kenyataannya belum tentu kalau misalnya kita ada cerita itu, kita akan langsung melakukan firman Tuhan itu. Saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu adalah perintah Tuhan gitu ya. Maksudnya gini, ada banyak orang tahu kalau baca firman Tuhan itu adalah hal yang penting bagi hidupnya. Tapi entah kenapa dia cuma jadi baca doang, dia nggak melakukan. Padahal sebenarnya kalau kita tahu bahwa itu adalah perkataannya Tuhan, itu adalah perintahnya Tuhan, dan kita mempercayai Tuhan, harusnya kita langsung melakukan ya. Kira-kira apa ya yang menghambat kita untuk langsung bergerak melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan lewat firman-Nya? Jangan-jangan kita nggak percaya sama Tuhan. Buktinya ketika kita baca firman Tuhan, kita nggak lakuin. Karena kita lebih percaya sama diri kita sendiri, kita lebih percaya sama logika kita sendiri. Masa sih disuruh ngampunin? Enggak lah. Tunggu nantilah Tuhan kalau udah siap. Loh, kita kayak berpikir kita punya umur panjang aja ya kan? Untuk menunda, untuk mengampuni orang. Dari hal yang sederhana deh, mengampuni. Atau lebih hal yang sederhana lagi, menghormati orang tua. Itu kan adalah perintah Tuhan ya. Tapi kenapa kita selalu mencari 1001 alasan untuk tidak mau menghormati orang tua? Alasannya banyak banget. Alasannya kayak, ya orang tua kita aja nggak takut akan Tuhan. Ya orang tua kita aja hidupnya kayak gitu. Masa sih kita mau menghormati orang yang gak layak gitu dihormatin loh? Firman Tuhan katakan hormatilah orang tuamu. Nggak tertulis tuh hormatilah orang tuamu kalau orang tuamu baik. Hormatilah orang tuamu kalau orang tuamu tuh adalah orang tua yang bertanggung jawab. Kan enggak? Dan itu tuh mengajarkan saya juga untuk menghormati Tuhan, menghormati orang tua karena itu adalah perintah Tuhan. Apapun kekurangan, kelemahan orang tua saya, bagian saya adalah menghormati mereka. Nah, menghormati kan maknanya luas ya. Menghormati itu respect gitu ya. Maksudnya, ya kita tahu kita beda pengalaman, kita beda pengasuhan gitu ya, kita beda zaman. Dan kita punya orang tua yang kebanyakan boomers kan. Dan orang tua kita tuh kayak yang memaksa kita ini segala macam dengan pola pikir mereka gitu ya. Tapi kan menghormati dengan mentaati beda. Saya katakan ini bukan karena supaya kita jadi rebel gitu ya sama orang tua kita. Enggak, tapi respect. Menghormati itu maknanya luas banget. Bahwa oh ya saya tahu orang tua saya latar belakangnya seperti ini, saya tahu orang tua saya kepribadiannya seperti ini, dan dia suruh saya ini, ya udah saya respect aja menghormati. Sedangkan saya tahu memang kita punya beda pemahaman. Nggak apa-apa kan? Kita beda pandangan, beda pemahaman, tapi tetap bisa menghormati orang, bisa kan? Selanjutnya, tadi yang saya katakan bahwa kenapa ya kalau misalnya kita baca firman Tuhan sulit banget untuk kita langsung melakukannya. Jangan-jangan kita nggak percaya kalau ini adalah firman Tuhan. Kita nggak percaya bahwa firman Tuhan ini tuh begitu penting, berharga bagi hidup kita. Sehingga kita baca ya baca, tapi ya hidup kita masih sama. Kayak 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, hidup kita tuh nggak ada perubahan, nggak ada pertobatan. Kenapa? Karena sebenarnya kita lebih mempercayai diri kita ketimbang firman Tuhan. Kita lebih mempercayai logika kita, rencana kita, ukuran kita, standar ukuran kita tentang benar atau salah itu dari diri kita, bukan dari firman Tuhan. Berbeda kalau kita lihat firman Tuhan itu begitu penting dan oh ini Tuhan yang menyampaikannya, oh ini Tuhan, kehendaknya Tuhan, ya udah saya mau lakukan. Beda ya. Saya tahu ada begitu banyak pergumulan, penderitaan, dan tekanan hidup yang kita alamin. Kayaknya kalau misalnya dengar firman Tuhan hari ini kayak agak nggak enak ya gitu kan, bicara tentang baca firman Tuhan tapi nggak jadi pelakunya. Tapi saya mau katakan bahwa kalau kita menghormati Tuhan,
Tuhan yang kita nggak bisa lihat pakai mata kita nih, tapi sebenarnya kehadirannya dapat kita saksikan dari dunia sekitar kita. Dengan kita tidak menghargai firman Tuhan, sebenarnya kita tidak menghargai Tuhan. Ya saya tahu ada banyak tantangan ya untuk ngelakuin firman Tuhan, ada aja. Contoh, hari Minggu dengerin firman Tuhan kok kayaknya ngantuk gitu ya. Kok kayaknya lagi ke gereja malah kepikiran, ih si WL bajunya nggak matching. Ih kok yang itu masih pelayan sih, padahal kan hidupnya gini-gini gitu kan. Kita kayaknya kalau lagi dengerin khotbah gitu ya di hari Minggu, dengerin firman Tuhan, kayaknya ada aja yang jadi pusat perhatian kita, entah nanti makan siangnya di mana lah, habis itu mau nonton di mana lah, kayak banyak banget kan yang dalam pikiran kita. Iya, saya percaya setiap orang yang baca firman Tuhan, tantangannya ada aja. Ya kenapa? Ya karena iblis gak mau untuk kita mengetahui firman Tuhan, dan akhirnya kita jadi melakukan firman Tuhan. Ya kenapa? Ya karena iblis emang gak suka kayak gitu. Iblis gak suka kalau kita tuh mengasihi Tuhan, kita tuh taat sama Tuhan, kita itu mau jadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Iblis tuh gak suka. Iblis maunya kita happy dengan diri kita, hidup dengan standar kebenaran versi kita, mengandalkan diri kita. Kan dunia sekarang gitu ya. Dunia sekarang mengatakan kepada kita, percayalah pada dirimu sendiri, andalkan dirimu sendiri. Tapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus menyangkal diri kita, membawa, memikul salib kita. Beda nggak? Beda banget. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan, jalan di jalan kebenaran. Tapi kalau di dunia bilang apa? Kamu cukup pintar kok untuk ambil keputusan. Kamu bisa kok untuk dewasa sendiri. Kamu bisa kok untuk jadi sukses. Kamu bisa kok untuk ngebedain mana salah mana benar. Buktinya gak ada. Gak ada satupun dari kita yang bisa membedakan mana salah mana benar. Kita anggapnya itu benar kok, kita jalanin. Ketika udah jalanin, ternyata ini keliru ya. Aduh, coba kemarin tuh gak buru-buru ya ambil keputusan. Kan jadinya sekarang jadi rugi banget. Aduh kenapa ya kemarin tuh kelihatannya kayak menjanjikan banget nih bisnis ini gitu kan. Terus apalagi teman-teman kita yang dorong kita untuk kita terjun di bisnis itu, ternyata bisnis itu palsu, penipuan, scam. Saya udah sering banget saksikan itu. Saya kira itu benar. Saya kirain itu kehendak Tuhan, asumsi saya. Tapi sekali lagi, setiap kali baca firman Tuhan, saya menyadari bahwa Tuhan, saya perlu untuk mengenal Engkau lebih lagi, saya perlu untuk belajar tentang kebenaran lebih lagi, dan saya perlu untuk hidup dalam kebenaran. Karena buktinya yang kita anggap sekarang kebenaran, itu bukanlah kebenaran. Maklum, kita tinggal di budaya postmodern kan, post-truth, dimana kebenaran itu jadinya bukan objektif, tapi subjektif. Misalnya kayak kemarin kan sempat rame ada ronsen, dan itu lagi dibahas sama dokter paru-paru. Terus ada orang yang punya ronsen jadi malah nggak setuju dengan statement dari dokter paru-paru itu. Padahal kan ini udah ahlinya gitu ya. Iya, sekarang itu informasi yang diberikan oleh para ahli itu jadi kayak sulit dipercayai karena ada banyak orang yang lebih percaya sama omongan netizen gitu ya ketimbang para ahli. Yaitu itu ciri khas kita postmodern. Dan salah satunya adalah kita tidak lagi kita lebih senang untuk mencari kebenaran tergantung dari kebanyakan orang. Oh bahaya. Karena kita tidak menghormati firman Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan. Contoh deh, kita tuh sering kan dengar rekomendasi dari orang-orang, makan di sini enak. Kalau makan di Jakarta Barat ini enak, kalau makan di Jakarta Selatan tuh enaknya ini segala macam. Karena kita percaya sama orang itu, oh berarti ini pasti enak, ya kan? Padahal kita belum tahu itu makanannya enak atau enggak. Kita belum tahu tempatnya di mana, ya kan? Pokoknya itu mau datang. Karena kita dengar dari orang kepercayaan kita dan kita langsung lakuin. Tapi kenapa ya kalau sama Tuhan tuh kita kayaknya, padahal Tuhan tuh pribadinya baik, Tuhan itu Allah yang besar, Tuhan itu tidak terbatas kuasanya, dan Tuhan itu begitu mengasihi kita gitu ya. Tapi kenapa ketika kita baca firman Tuhan, perkataannya Tuhan, kita nggak percaya, kita nggak langsung lakukan. Untuk menantikan jawaban doa, kita nunggu banget
Maksudnya kita kayak, "Duh lama nih menantikannya, lama nih nunggunya, Tuhan lama kalau jawab." Saya mengatakan Anda keliru kalau berpikir Tuhan lama menjawab doa kita. Buktinya apa? Ya saya lihat dari firman Tuhan ada begitu banyak doa yang langsung terjawab. Dan Tuhan itu nggak jahat yang menunda kita gitu ya, menunda doa kita. Iseng gue pengen nunda nih doanya Stella, enggak. Tuhan itu baik. Tuhan tahu kebutuhan kita, dan kalau Tuhan tahu itu adalah kebutuhan kita mendesak, Dia akan langsung berikan. Ketika kita minta tuntunan pun, Dia langsung berikan kita tuntunan. Ketika kita minta dikuatkan, Dia langsung berikan kita kekuatan. Tetapi kadang-kadang kita yang tidak menyadari bahwa jawaban doa dari Tuhan tuh udah dijawab, udah ada. Tapi kenapa? Mungkin itu jadi perenungan kita bersama ya. Kenapa sih kita sulit banget percaya sama Tuhan? Padahal Tuhan pribadi yang baik, perkataannya tidak pernah berubah, janjinya nggak pernah gagal, perbuatannya selalu baik dalam hidup kita. Kita lihat pemeliharaannya, penyertaannya, kita ngeliat bagaimana penjagaannya, kita dijauhin dari orang-orang yang penuh dengan drama gitu kan. Bahkan mungkin kalau kita menghadapi orang-orang yang drama, Tuhan juga jadikan itu kebaikan sehingga kita bisa belajar, ya kan. Tapi kenapa ya? Kenapa kita tuh sulit banget percaya sama Tuhan, padahal Tuhan tuh pribadi yang baik. Selanjutnya, kita baca ya. Jadi ini tentang penglihatannya Petrus. Jadi tadi sebelumnya penglihatan Cornelius, dan sekarang kita mau baca penglihatannya Petrus. Tentang apa? Ayat yang ke-9. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu, orang yang diutus oleh Cornelius, berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak oleh Petrus, langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Tentang apa sih ini? Kita baca selanjutnya ya. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh kepada Petrus, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia biasa aja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis
atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari, sehingga sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Nah, berhenti sampai sini dulu ya. Kalau misalnya nanti ke bawah lagi, kita akan membahasnya hal yang beda. Nah, jadi tadi kita udah lihat sebelumnya, Cornelius itu mendapatkan penglihatan seorang malaikat yang memberikan pesan bahwa semua perbuatan kasihnya Cornelius itu udah sampai kepada Allah gitu ya. Dan gak cuma itu, malaikat itu menyampaikan pesan kepada Cornelius untuk pergi ke sebuah daerah ini. Di rumah Simon ada yang bernama Simon Petrus gitu kan. Dan akhirnya langsung tuh Cornelius melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dia langsung mengirimkan 3 utusannya untuk menjemput si Simon Petrus. Nah, di saat yang bersamaan Petrus itu lagi mau doa ya di atas rumahnya. Lagi doa di atas rumah itu, terus Petrus tuh dapat penglihatan ada sebuah benda berbentuk kain yang lebar. Terus di dalamnya tuh ada berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kalau misalnya orang Yahudi itu kan tahu ya kalau itu adalah makanan yang haram. Kalau misalnya di Yahudi sendiri itu kan dibilangnya kosher ya. Jadi Petrus tuh melihat bahwa Tuhan memberikan sebuah penglihatan tentang binatang-binatang yang haram. Kalau misalnya di Yahudi sendiri disebutnya kosher, ya kan? Makanya bener-bener mereka tuh kalau misalnya yang saya tahu, kalau misalnya kita datang ke sebuah restoran yang memang ada sertifikat koshernya gitu ya, kita tuh nggak boleh bawa sendok garpu dari luar. Bahkan kalau misalnya kita bawa, biasa ya orang Indonesia kan, bawalah itu sambal rica-rica ke Israel kan. Sebenarnya tuh mereka tuh tidak mengizinkan bahkan sambal-sambal yang kita bawa dari Indonesia untuk kena sama mereka punya alat makan. Saking mereka menjaga banget gitu kan. Makanya ada juga garam kosher lah gitu. Jadi mereka udah ada tuh sebuah kebiasaan yang membersihkan itu supaya tetap jadi kosher. Nah, jadi Petrus ini kan seorang Yahudi asli. Dan dia melihat ada binatang-binatang yang ditunjukkan oleh Allah dalam penglihatan. Dan dia tahu, dan Tuhan berfirman bahwa sembelilah dan makanlah. Ini makanan haram Tuhan, gitu kan katanya Petrus. Nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Berarti kita lihat Petrus adalah orang Yahudi asli gitu ya, jaga banget. Tetapi kata Tuhan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi kembali lagi kita belajar bahwa halal dan haram itu dari keputusannya Allah. Dari perspektifnya Allah. Kalau Allah bilang itu harus dimakan dan itu boleh dimakan, maka kita boleh memakannya. Tapi kan kembali lagi ya, mungkin orang-orang ya Petrus gitu ya dengan keyahudiannya dan pola pikirnya gitu ya, gaya hidupnya udah terbiasa dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi yang mengutamakan tradisi gitu. Sampai Petrus tuh menolak 3 kali. Loh padahal ini Allah loh, Allah yang kasih. Dan Petrus bilang gak berani Tuhan, gak mau karena itu haram. Loh padahal Tuhan yang kasih gitu. Padahal kan Tuhan standar kebenaran. Tuhan yang juga memberikan perintah pertama kali kepada orang Israel zaman dahulu bahwa ini boleh dimakan dan ini gak boleh dimakan. Tujuannya kenapa sih dulu gitu kan gak boleh di padang pasir makan hewan-hewan yang Tuhan katakan gitu kan, yang dilarang gitu. Ya karena balik lagi kalau kita lihat konteksnya ya, kesehatan gimana? Hewan itu tuh akan memberikan dampak positif atau negatif ke kita gitu kan, sebagai orang-orang yang berada di padang gurun saat itu. Jadi balik lagi tentang haram dan halal itu tuh menurut aku baik karena saat itu konteks dari peristiwa itu ketika Tuhan memberikan perintah larangan makanan-makanan itu, konteksnya tuh Tuhan tuh lagi mengajarkan kita supaya kita jadi manusia. Nggak boleh semua itu dimakan, ya kan? Kita tahu lah sekarang pakai akal. Kalau meja itu ya cuma untuk dipakai untuk taruh barang. Nggak bisa kita makan. Kursi nggak bisa kita makan. Kecuali kursi buat dari cake gitu ya. Ya beda lagi. Tapi maksudnya poinnya adalah kita tahu kebenaran Tuhan. Kebenaran yang Tuhan katakan. Firman-Nya itu mengajarkan kita jadi manusia yang asli. Jangan sampai jadinya
kita jadi pemakan segala gitu ya. Iya, meskipun saya tahu ada beberapa orang yang kayak, ya apapun yang dihidangkan kita makan, disyukuri. Ya tapi maksudnya ada batas-batasannya kalau misalnya hewan itu berbahaya, nggak bagus bagi kesehatan manusia. Saya percaya ada alasan itu terkait haram dan halal saat dulu ya, dulu di Perjanjian Lama. Jadi Petrus 3 kali nggak mau menolak perintahnya Allah, tawarannya Allah. Ini Petrus luar biasa sekali menolak perintahnya Allah gitu ya. Tetapi kita lihat bahwa sebegitu kuatnya keyakinan Petrus bahwa kalau haram nggak boleh dimakan, sampai lupa bahwa yang bicara nih Allah loh, yang menetapkan mana haram mana halal, yang menetapkan ini benar ini salah, yang menetapkan ini sehat atau nggak sehat. Sampai akhirnya Petrus bertanya dalam hatinya ya kan, apa ya arti penglihatan itu? Dan firman Tuhan mengatakan Roh Kudus juga memberikan tuntunan kepada Petrus, ada 3 orang yang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Jadi ini sebenarnya terkait apa sih? Kalau kita lihat sebelumnya, Paulus, orang Yahudi asli keturunan Benyamin gitu ya, itu justru yang dapetin visi Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Yahudi. Paulus menerima itu dan Paulus langsung melakukan, dan ketika balik ke Yerusalem, Paulus langsung menceritakan pelayanan kepada orang-orang non-Yahudi. Ya. Tetapi kita belum lihat kan Petrus pelayanan kepada orang non-Yahudi, dan ini pertama kali Petrus sebagai soko guru di Yerusalem melayani orang di luar Yahudi. Lewat penglihatan ini dulu nih. Nah, saya tuh ketika baca ini ya, saya juga bertanya-tanya, apa kaitannya penglihatan Simon Petrus dengan pelayanannya kepada Cornelius? Dan ini kebenaran yang saya saksikan, bahwa seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan, itu pasti sudah terlebih dahulu mendapatkan pesan dari Tuhan, mendapatkan tuntunan dari Tuhan sebelum dia ketemu nih sama jiwa-jiwa, salah satunya Cornelius. Lebih sederhana lagi, seorang hamba Tuhan pasti sudah mendapatkan tuntunannya Tuhan untuk melayani dengan spesifik jiwa yang akan dia temukan. Jadi seorang hamba Tuhan itu dipersiapkan, diberikan pengetahuan dulu gitu ya, sebelum akhirnya dia akan melayani Cornelius. Kenapa? Karena Cornelius ini bukan orang percaya biasa. Maksudnya kita kan lihat dari Kisah Para Rasul dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-9. Sedikit kan, maksudnya khususnya Petrus baru sekali ke Samaria ya kan, pelayanan gitu ya. Tapi kan Petrus belum benar-benar ketemu sama orang di luar Yahudi dan one on one gitu pelayanannya. Jadi Petrus sudah terlebih dahulu mendapatkan sebuah pengetahuan, informasi daripada Tuhan bahwa sesuatu yang Tuhan suruh untuk lakukan, gak bisa Petrus tuh kayak, janganlah Tuhan orang non-Yahudi ya, janganlah, kan haram. Kan sebenarnya Yesus datang ke dunia ini kan untuk pertama-tama untuk orang Yahudi. Dan akhirnya Petrus mendapatkan pembaharuan akal budi ya, perubahan perspektif, bahwa akhirnya dia harus melayani orang-orang di luar Yahudi juga lewat penglihatan itu. Jadi kalau Tuhan menuntun Petrus ketemu sama orang non-Yahudi, Petrus harus lakukan itu. Mungkin kita berpikir, tapi kalau jadi kayak Petrus pusing dong gitu kan, ini apaan sih? Tetapi tuntunan Tuhan itu nggak pernah salah. Firman Tuhan nggak pernah salah. Tidak ada kesalahan dalam firman Tuhan. Kalau kita merasa, tapi kenapa firman Tuhan tuh nggak kayak detail banget, kayak tempat lah, lokasi lah. Lah, Alkitab tuh bukan ensiklopedia Bapak Ibu. Alkitab itu bukan ensiklopedia.
Alkitab adalah firman Tuhan yang dapat membuat kita bertumbuh dalam iman kita dan kita dapat praktikkan dalam hidup kita. Kalau Alkitab itu kayak ensiklopedia, ya, saya yakin kalau setebel ini, yakin nggak kita baca? Setipis ini aja, kita sering-sering lupa. Mau lagi dibikin tebel, nggak dibaca. Jadi, balik lagi, bicara tentang tuntunan Tuhan, sebenarnya makna tuntunan Tuhan tuh luas banget. Tetapi, saya percaya tuntunan Tuhan tidak pernah kontradiktif. Firman Tuhan tidak pernah kontradiktif. Kalau firman Tuhan kontradiktif, berarti kita yang belum mengerti. Kita yang belum mengerti, kita yang belum paham sama firman Tuhan. Contohnya, ada beberapa orang bilang, Allah di perjanjian lama tuh kayaknya Allahnya galak banget ya, apa-apa bunuh, apa-apa hancurkan, apa-apa langsung ada kutuk lah. Loh, kita udah lihat Allah itu penuh kasih dari perjanjian lama, Allah tuh gak berubah. Dari dulu sampai sekarang Allah itu gak berubah. Allah itu adalah Allah yang benar, penuh kasih. Dia gak bisa ngelihat dosa. Dosa itu benar-benar di hadapan Tuhan tuh apa ya? Sebuah kenajisan. Dan jangan bilang kalau misalnya semua konsekuensi yang kita tidak terima dari dosa karena Tuhan. Bukan. Penderitaan, apalagi kerugian, kejahatan yang kita terima karena konsekuensi kejahatan kita. Jadi makanya saya sarankan Bapak Ibu semua, kalau kita mau untuk mengenal Tuhan, baca keseluruhan perjanjian lama, perjanjian baru. Dan gak cuma baca, libatkan Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan, saya pengen ngerti tentang Tuhan, pribadi Tuhan. Karena saya tahu bahwa, saya percaya bahwa firman Tuhan ini berkuasa. Ya udah ribuan tahun yang lalu firman ini dituliskan. Tapi kok sampai hari ketika kita mendoakan, ketika kita melakukan firman ini, kok berbuah dalam hidup kita? Karena ini firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Coba kita mau lihat. Oh iya, kalau di perjanjian baru Allahnya tuh dianggap sebagai Bapa. Tuh kita dianggap sebagai anaknya. Loh, itu udah dari Keluaran Bapak Ibu. Dimana Allah udah berfirman, Israel akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Udah ada dari perjanjian lama. Tapi kan kita mungkin nggak terlalu mendalami gitu ya. Karena mungkin kalau baca perjanjian lama, aduh ngantuk lah, aduh sejarah lah, aduh pusing lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau dalemin lebih lagi, kasih Tuhan itu udah nyata dari perjanjian lama. Buktinya apa? Buktinya berkali-kali kita lihat keselamatan itu diinisiatifkan oleh Allah. Dari janji Allah kepada Abraham. Terus dulu di masa Nuh tuh udah jahat banget gitu ya. Dan bukan lagi mendalami. Enggak, tapi enggak baca. Iya ya. Dan saya menyayangkan bahwa sebenarnya firman Tuhan ini ditujukan kepada kita semua Bapak Ibu, masing-masing pribadi. Ya. Jadi untuk kita mengenal firman Tuhan, kita jangan hanya mengandalkan hamba Tuhan. Jangan hanya mengandalkan interpretasi-interpretasi daripada orang. Meskipun saya tahu itu baik. Saya juga ketika berbagi renungan firman Tuhan, saya membagikan kebenaran-kebenaran yang saya juga dapatkan. Tetapi, yuk kita alami firman Tuhan sendiri. Karena sukacitanya kita dapetin kebenaran itu, rasanya tuh luar biasa banget Bapak Ibu. Ketika saya lagi dalami firman Tuhan, saya baca firman Tuhan. Dan ketika saya dapetin, oh ternyata pribadi Allah tuh seperti ini ya. Oh ternyata ini harus terjadi supaya Allah menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang gak tahu tentang kasihnya ya. Ini luar biasa banget. Kesukaan, sukacita, damai sejahtera, apalagi ya. Wah rasanya meledak-meledak dalam hati saya ketika dapetin kebenaran. Kesukacitaan itu gak akan orang tuh bisa alamin. Karena itu harus dialamin sendiri-sendiri. Sama ketika kita lagi bilang kalau ini makanannya enak. Orang tuh gak bakal kebayang enaknya tuh kayak apa. Mereka harus nyicipin sendiri. Sama halnya dengan firman Tuhan. Saya katakan seringkali kalau renungan firman Tuhan, jangan mengandalkan hamba Tuhan termasuk saya untuk dapat mengerti firman Tuhan. Kenapa? Kita tuh punya Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita mengerti firman Tuhan itu.
Tapi gimana supaya nggak sesat, gimana supaya kita menginterpretasikannya nggak kejauhan gitu ya. Loh, kita kan bacanya nggak lompat-lompat toh. Kita bacanya seperti yang saya sering sarankan, kita bacanya teratur kan? Dari Kisah Para Rasul 1, 2, 3, 4. Saya percaya pengurapan Tuhan itu yang akan memimpin kita, yang akan mengajar kita. Baru setelah kita udah ngalamin sendiri firman Tuhan, barulah kita boleh dengar dari sudut pandang orang lain. Kenapa? Karena Bapak Ibu, orang lain tuh bisa keliru. Saya mau katakan ini, kita pun sebagai hamba Tuhan, kita masih mempelajari firman Tuhan. Dan saya tahu tuntunan Tuhan, meskipun kita sama nih ya, kita baca kitab yang sama. Tapi mungkin tahun depan kita baca Kisah Para Rasul, kita dapat pewahyuan, kita dapat hikmat yang beda lagi tentang firman Tuhan. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu harus ngalamin dulu firman Tuhan sendiri. Harus saksikan firman Tuhan itu dinyatakan dalam hidup Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengalami firman Tuhan yang memerdekakan, yang membebaskan, yang memimpin Bapak Ibu dalam berjalan dalam kebenaran, barulah kita boleh dengar dari Luther tuh ini ya, kalau dari Calvin tuh gini ya. Oh, kalau dari dulu bapak gereja tuh pemahamannya ini ya. Iya boleh. Tapi kita mesti ngalamin dulu firman Tuhan. Jangan kita cuma ngambil dari pendeta ini, ngambil dari pendeta ini, ngambil dari pendeta ini. Kenapa saya mengatakan itu? Karena jadinya kita bukan ngelihat dari firman Tuhan aslinya gitu loh. Bapak Ibu harus ngalamin firman Tuhan sendiri. Nah gimana? Nah benar, gimana supaya nggak sesat? Saya mau katakan salah satunya yang perlu kita lakukan ketika baca firman Tuhan adalah kita baca nggak lompat-lompat. Hari Filipi, besok Efesus, pasal yang kelima, hari ini Mazmur 23, jangan lompat-lompat. Tapi baca aja runut, baca berurutan. Kenapa? Karena kalau kita bingung, kita tinggal lihat. Contoh kayak kita lihat tentang Petrus. Kenapa sih Petrus kayaknya takut banget harus menghadapi sebuah penglihatan tentang hewan-hewan yang haram ini? Karena menurut orang Yahudi sebenarnya gini, nggak ada peraturannya. Orang Yahudi tuh nggak boleh untuk berkomunikasi sama non-Yahudi. Nggak ada peraturannya. Tetapi kebiasaan dari dulu, orang Yahudi tuh benar-benar harus jaga hidupnya supaya tidak terkontaminasi. Tapi sebenarnya nggak ada peraturan kalau orang Yahudi nggak boleh bicara sama orang luar non-Yahudi, nggak ada. Tapi dari budaya yang kita lihat dari perjanjian lama, takut kemurnian orang Yahudi itu jadinya terkontaminasi. Ya, jadi kebayang nggak? Kenapa Tuhan harus menunjukkan penglihatan kepada Petrus? Supaya Petrus ready dulu, Petrus siap dulu untuk ketemu sama orang non-Yahudi. Karena budaya yang ada, orang non-Yahudi itu jarang bergaul sama orang non-Yahudi. Ya, jadi lihat ya konteksnya ya. Nah, tadi yang saya mau katakan, kalau misalnya kita bingung tentang si Petrus, kenapa ya si Petrus ini harus dapat penglihatan dulu gitu ya? Ya kita lihat sebelumnya, Petrus belum pernah ketemu one on one sama orang non Yahudi. Pelayanan sih di luar dari Yerusalem gitu ya. Tapi kan ini perjumpaan pertama Petrus. Petrus cuma lihat Paulus pelayanan ke orang non Yahudi, tapi kan Petrus belum mengalaminya. Jadi itu pentingnya kita baca berurutan. Ya, bahwa iya ya, sebelumnya Petrus belum pelayanan ya ke orang non-Yahudi, belum. Petrus tahu bahwa pelayanannya khusus ke orang Yahudi. Itu kan yang Tuhan kasih visi ke dia. Dari Abraham dan Petrus disimpulkan soal taat. Salah satunya soal ketaatan. Ketaatan di luar dari logikanya Petrus. Keren ya, Petrus aja seorang murid yang paling dekat sama Tuhan Yesus, tapi Petrus masih perlu belajar pembaruan akal budi. Iya, Petrus yang 3,5 tahun kemana-mana sama Tuhan Yesus, udah ngelihat bukti-bukti hal-hal yang ajaib, pengajaran, tapi juga tetap perlu pembaruan akal budi. Roma 12. Ya, jadi pada akhirnya kita lihat, salah satu tadi Andrews bilang, ini tentang ketaatan. Iya, salah satunya.
Tapi salah duanya, salah duanya yang kita saksikan adalah bagaimana Petrus dapat memilih untuk mempercayai Tuhan ketimbang logikanya sendiri. Kita lanjutkan baca ya. Tadi kita berhenti sampai di ayat yang 21. Oh, tunggu. Kita sampai di ayat yang ke-29. Jadi saya menarik ketika Cornelius melihat Petrus datang ke rumahnya. Betul, Petrus aja masih belajar, apalagi kita. Iya, semua tokoh yang ada dalam Alkitab itu bukanlah orang yang sempurna, Bapak Ibu. Sebut aja siapa Abraham. Abraham itu kan naik turun juga. Dia berbohong, takut Firaun ngambil istrinya, ya kan? Jadi akhirnya bohong, takut dia dibunuh deh, bukan diambil istri, takut dibunuh, gitu kan? Karena nggak ada takut akan Allah di tempat ini. Apalagi, terus Abraham dapat harta, kekayaan, gitu kan? Terus ribut gara-gara kebanyakan harta sama keponakannya Lot, ya kan? Terus akhirnya kepisah, terus Abraham tetap menjalani tuntunan Tuhan. Terus dia mesti perang sama sama raja-raja besar. Kan nggak mudah ya. Siapa sih Abraham gitu kan, ketemu sama ngajak berlawanan sama para kumpulan raja-raja besar. Siapa gitu kan? Terus Abraham jadi bohong lagi kan. Kita lihat naik turun. Nggak ada tokoh Alkitab yang sempurna kecuali Yesus. Jadi itu mengajar kita apa sih? Bahwa selama hidup orang itu, selama itulah dia belajar, selama itulah dia maju dalam imannya, selama itulah dia akan mengalami naik turun. Tapi bukan bagian kita untuk menilai naik turunnya orang. Hari ini mungkin kita lihat, dia udah tinggalin Tuhan, dia udah murtad. Iya, dia nikah lagi tuh, aduh, gak beres deh hidupnya. Bukan bagian kita untuk menilai orang lain, karena kita gak tahu pergumulan apa yang dia lagi alamin, kita gak tahu beban hidupnya seperti apa. Bagian kita apa dong? Doain. Jangan justru kita jadi menjatuhkan orang-orang yang udah jatuh. Loh, semakin seneng lah iblis, makin gue tarik nih orang jatuh ke dalam maut, ya kan? Jangan. Kita berdoa, Tuhan, saya masih ingat saudari saya yang ini, dia dulu mengasihi Tuhan, dan mungkin pergumulan hidupnya, penderitaan hidupnya terlalu berat, sampai akhirnya dia melepaskan Tuhan. Tuhan, aku berdoa biar dia boleh ingat lagi kasih Tuhan, dan dia boleh mempercayai Tuhan lebih dari segala yang dia miliki. Amin. Karena kita nggak tahu detik-detik hidup seseorang nih bisa aja bertobat. Tapi justru kita yang hidupnya kelihatannya baik-baik aja, malah kita tidak bertobat. Jadi, yuk kalau kita lihat ada orang-orang yang lagi menderita, bergumul, mereka lagi jatuh kepleset dalam dosa, doakanlah. Doakanlah. Ya. Nah, menariknya tadi saya mau katakan ketika Petrus berhadapan sama Cornelius, dikatakan Cornelius menyembah Petrus. Tapi Petrus bilang apa? Bangunlah, aku hanya manusia aja. Manusia biasa. Petrus bilang, aku tuh cuma manusia biasa, jangan sembah aku, sembahlah Tuhan. Ya, enggak. Yang menerima kemuliaan, yang pantas menerima penyembahan kita hanyalah Tuhan. Ya, seberapapun ajaib besarnya karunia yang dimiliki oleh para hamba Tuhan, fokus kita jangan memberhalakan siapapun. Karena salah satu dari 10 perintah Allah yang mengatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain. Mau itu di bumi, di atas langit, ataupun di bawah bumi. Kenapa? Karena kita itu gampang banget untuk kagum. Dan akhirnya kita jadi jatuh dalam kegaguman. Dan akhirnya kita menyembah pribadi lain. Kan gitu kan? Ada orang ngeliat, wah matahari begitu luar biasa, ayo kita sembah matahari. Wah, ada bulan yang begitu luar biasa, kesaktian bulan itu terpancar di jam-jam segini, waktu itu segini, ayo kita sembah bulan. Padahal firman Tuhan udah katakan, jangan ada padamu Allah lain. Di bawah langit, di bawah bumi, di bumi maupun di atas langit. Kenapa? Karena ciptaan Allah itu pasti luar biasa, ya kan? Kita lihat aja orang-orang sekitar kita, pinter ya orang itu, luar biasa cantik banget ini ya orang-orang ini kan, ganteng-ganteng banget gitu kan. Atau misalnya kita lihat kayak, ada ya orang secerdas itu ya. Kita kan ngelihat orang-orang, atau enggak kita ngelihat benda-benda yang ajaib lah di sana, di alam semesta gitu ya. Kita kayak, keren banget ya. Loh, justru itu harusnya membuat kita jadi
memuliakan Tuhan, bukan justru jadi menyembah ciptaan Tuhan, karena mereka cuma ciptaan. Jadi ciptaan di dunia ini semua tuh menunjukkan kemahakuasaan luar biasa, kebesaran hikmatnya pencipta kita. Jadi si Petrus tadi bilang kepada mereka, kumpulan dari orang-orang yang kenal sama Cornelius ya, keluarganya, sahabatnya. Petrus bilang, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, jadi kita jadi ngerti nih makna penglihatan yang Petrus dapatkan tadi ya, tentang hewan yang najis, hewan yang haram, dan Tuhan suruh untuk makan, itu ternyata punya tujuan. Ya, setiap pesan Tuhan itu tuh ada tujuannya, termasuk setiap penglihatan yang Tuhan nyatakan, tuntunan Tuhan nyatakan tuh ada tujuannya. Jadi kita lihat ya bagaimana Tuhan membentuk Petrus dulu, mempersiapkan Petrus dulu sebelum Petrus ketemu sama Cornelius. Karena ternyata Petrus masih belum paham tuh bahwa sebenarnya orang-orang Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi itu bisa bergaul, bisa untuk sama-sama berkumpul sebagai sesama pengikut Kristus. Akhirnya Petrus yang bilang, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau orang tidak tahir. Gak boleh. Contohnya misalnya Tuhan, gak layak nih ngampunin orang kayak gitu. Gak bisa Tuhan, kalau misalnya pelayanan tuh khusus untuk orang-orang yang membutuhkan aja. Ini kelihatannya kayak orang yang gak membutuhkan kan. Gimana dong Tuhan? Kadang-kadang saya juga ketika saya bagiin makanan gratis, saya juga kayak bergumul gitu ya, Tuhan ini kelihatannya kayak ada gitu ya. Atau misalnya kayak lagi konseling, Tuhan kayak kelihatannya orang ini fine-fine aja, kayaknya gak ada masalah deh, hidupnya kayak baik-baik aja gitu kan. Tetapi yang tahu kebutuhan orang itu adalah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pasti akan mempersiapkan para hambanya, para pelayan Tuhan, untuk mereka bisa siap melayani jiwa-jiwa. Kenapa? Karena ini jiwa-jiwanya Tuhan, domba-dombanya Tuhan. Kalau kita sadar bahwa setiap orang yang Tuhan percayakan adalah domba-dombanya Tuhan, kita gak akan bisa main-main. Karena tanggung jawab kita sama Tuhan. Seberapa banyak sih ketika kita melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, kita mau mengandalkan Tuhan, khususnya mungkin di konseling. Ketika kita konseling, dipercayakan, kita punya karunia gitu ya untuk menasihati, untuk mendengarkan, dan kita dapat kesempatan untuk konseling kepada orang. Seberapa banyak kita mau untuk lebih mendengarkan tuntunan Tuhan? Atau kita kayak cuma mau menilai orang itu dari yang kelihatan, kelihatannya kayak baik-baik aja, iya nih, kelihatannya sehat kok Tuhan, kelihatannya kayaknya, apalagi kelihatannya kayaknya orang kaya, nggak ada masalah hidupnya. Para konselor kan sering terjebak di situ, menilai masalah dari yang kelihatan, lupa untuk melibatkan Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada orang itu. Saya belajar nggak tentang hal itu? Saya belajar ketika melayani seseorang, saya nggak boleh melihat orang itu dari yang kelihatan. Saya perlu lebih dahulu mengutamakan suaranya Tuhan, tuntunannya Tuhan tentang orang itu. Tuhan, saya harus lakukan apa kepada orang ini? Tuhan, orang ini tuh butuh apa? Tuhan, apa yang terjadi atas hidupnya sehingga orang ini dipertemukan dengan saya? Tuhan, apa yang saya bisa bantu dalam hidupnya? Karena ketika orang cerita, kadang dia nggak menceritakan masalahnya. Setuju nggak? Ketika orang curhat, kadang tuh dia nggak menceritakan inti dari masalahnya. Muter. Dan akhirnya kita perlu tuntunan Tuhan yang membuat kita paham, oh dia ada masalah di sini. Oh dia keliru di sini. Melibatkan Tuhan. Sudah banyak sih dari kita saat ini ketika kita melayani Tuhan, kita melibatkan Tuhan. Kemarin saya lihat salah satu video FYP ya. Jadi kita gak boleh melibatkan Tuhan. Harusnya Tuhan yang
maksudnya melibatkan dan dilibatkan lah ya, itu agak persoalan di kata aja sih, tapi maknanya adalah kita perlu mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kita. Memang kalau kita lihat hidup orang tuh baik-baik aja, happy-happy aja ya kan. Tapi kita perlu untuk mendengar dari Tuhan, Tuhan apa yang terjadi dalam hidup orang ini sehingga orang ini seperti ini. Tuhan apa yang terjadi di dalam masa lalu orang itu sehingga orang itu nggak bisa percaya diri, nggak bisa untuk mengampuni, nggak bisa untuk mengasihi orang lain. Apa sih Tuhan trauma terberat dalam hidupnya? Kan kita perlu untuk mengandalkan Tuhan tentang hal itu. Ya, jadi maksud saya di sini adalah kisah dari Petrus yang mendapatkan penglihatan tentang hewan-hewan yang haram dan Tuhan mengatakan harus dimakan. Petrus sebagai orang Yahudi yang taat, Petrus tahu itu nggak boleh, Tuhan saya nggak mau, saya nggak pernah makan kayak gitu. Tapi Tuhan katakan, loh kamu tuh nggak bisa bilang ini tuh haram, karena halal dan haram itu ditentukan oleh saya. Tuhan tuh bilang gitu ke Petrus. Dan Petrus sampai tolak 3 kali. Wah luar biasa sekali Petrus ya. Dia sangkal 3 kali, dia tolak Tuhan 3 kali. Ya itu kebetulan aja sih menurut saya. Poinnya adalah Petrus tuh kekeh sama pendiriannya bahwa Tuhan ini tuh haram, saya nggak biasa makan kayak gini. Tapi Tuhan bilang apa? Yang menentukan haram dan halal tuh saya. Jadi kamu harus makan gitu ya. Dan kalau kita berpikir apa ya maksud dari penglihatan ini, ternyata Tuhan udah berbicara langsung kepada Petrus konteks mengenai haram dan halal. Bahwa Tuhanlah yang menjadi pencipta, yang berkuasa untuk menetapkan standar haram dan halal. Ya, lagi kan konteksnya zaman dahulu nggak boleh makan makanan hewan seperti itu karena kan konteks kesehatan. Di padang gurun itu kalau orang Israel makan pemakan segala, hancur nggak mereka? Sakit nggak mereka? Keracunan nggak mereka? Bisa jadi. Jadi konteksnya ya, kita lihat konteksnya gitu. Dan kita lihat akhirnya ternyata penglihatan itu mempersiapkan Petrus untuk ketemu sama orang non-Yahudi, untuk melayani Cornelius, seorang perwira dari Italia yang takut akan Tuhan tapi perlu kebenaran. Jadi yang tadi saya sampaikan tadi, Enros bilang tentang ketaatan. Iya benar, tentang ketaatan. Salah satu tentang ketaatan. Salah duanya adalah tentang bagaimana Tuhan mempersiapkan hambanya sebelum melayani. Karena yang dilayani ini khusus, kita belum lihat dari Kisah Para Rasul 1 sampai 9, kita belum lihat Petrus itu pelayanan ke orang non-Yahudi one on one. Iya, Petrus ke daerah Samaria gitu kan, ketemu sama yang namanya Simon gitu kan, yang tadinya seorang ahli sihir, mantan ahli sihir gitu ya. Tapi kan Petrus belum ketemu one on one orang non-Yahudi. Dan kali ini pertama kali Petrus ketemu sama Cornelius, perwira Italia yang takut akan Tuhan. Cornelius bilang, ayat 30, jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Banyak pengertian ya yang bisa diambil dari satu peristiwa. Luar biasanya firman Tuhan seperti itu. Kita mau bedah firman Tuhan, itu tuh ada begitu banyak hikmat dan kebenaran. Khususnya ada begitu banyak prinsip kebenaran yang membebaskan hidup kita. Hari ini kita belajar tentang ketaatan. Hari ini kita belajar tentang seorang Petrus yang dipersiapkan Tuhan untuk melayani orang non-Yahudi. Kita belum lagi nih membedah firman Tuhan dari sisi kepemimpinan. Kita belum lagi nih bedah Kisah Para Rasul ini dari konteks tentang perluasan kabar Injil. Nah itu beda lagi. Pertumbuhan gereja, kita nanti mau ukur berapa jumlah banyak pertumbuhan jemaat, daerah yang dicakup sama gereja, beda lagi. Jadi ada begitu banyak ya pengertian ada. Karena apa? Karena ini adalah firman Tuhan, firman Allah yang hidup.
Dan jangan lupa ada Roh Kudus yang luar biasa hidup dalam diri kita, yang akan menuntun kita. Hari kita baca Kisah Para Rasul 10, kita dapat 2 poin. Tahun depan kita baca, kita dapat hal yang beda lagi. Bisa aja, karena apa? Ini firman Allah yang hidup. Ini bukan cuma tulisan, Bapak Ibu. Ini firman Allah yang hidup. Dan betapa luar biasanya Allah kita. Ya, kita jadi kayak berpikir, wah luar biasa banget ya Allah. Hari kita dapetin hal yang baru. Tahun depan kita baca lagi, kita dapetin hal yang baru lagi dan dapat kesukaan, sukacita. Saya bilang ini bukan saya pura-pura, karena saya ngalamin. Saya baca kitab Yunus deh, salah satu kitab yang saya suka. Setiap kali saya baca, saya selalu dapetin hal yang baru. Kayak Tuhan tuh luar biasa banget ya. Iya, karena itu firman Allah yang hidup. Selanjutnya, kita baca. Jadi, Cornelius cerita ya tentang kesaksian, tentang penglihatan yang dia lihat. Dan dia pengen dengar apa yang ditugaskan Allah khusus ya kepada Petrus. Ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Wow. Sebelumnya kita tahu bahwa Paulus yang udah terlebih dahulu dapetin hatinya Tuhan untuk melayani ke non-Yahudi ya. Tapi mungkin Petrus kita lebih familiar. Kenapa? Karena kita udah lihat dari kitab Injil. Gimana sih pribadi Petrus, apa sih yang Petrus lakukan ya kan? Dan ternyata Petrus tuh masih perlu belajar bahwa kasih Allah tuh bagi seluruh bangsa, bukan cuma bagi orang Yahudi aja. Pantesan ada ayat kalau semua ditulis di Alkitab dunia ini nggak akan muat. Iya benar, nggak akan muat. Dan belum tentu juga kita baca, karena banyak banget. Ini aja 66 kitab kita belum selesai baca gitu kan. Ada yang kita lupa, ada yang kita nggak lakukan bahkan. Apakah Petrus diantui kekecewaan terhadap dirinya yang kita anggap mendukakan Allah? Saya rasa Petrus sudah rekonsiliasi sama Tuhan Yesus. Jadi rasa bersalah, guilty itu udah nggak ada. Saya kemarin dengar salah satu sharingnya John Piper, salah satu hamba Tuhan di Amerika. Mungkin dia lebih terkenal teolog ya, teolog di daerah dunia barat. Dia bilang bahwa rasa bersalah yang sering dialami orang percaya sebenarnya tidak ada lagi. Rasa bersalah tuh tidak ada. Karena apa? Karena kita semuanya pernah berada di dalam sebuah ruang penghakiman. Ada hakim, ya kan? Ada pembela, ya kan? Ada yang dibilangnya yang ingin menjatuhkan kita, yaitu iblis. Tetapi dengan begitu banyak dosa kita, begitu banyak surat hutang karena dosa kita, sudah dikatakan sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Jadi rasa bersalah itu, kalau misalnya dalam bahasa Inggris lebih benar sih, lebih enak. Guilty itu is not there anymore. But the feeling of guilty itu yang masih sering kita adain. Padahal sebenarnya guilty itu udah nggak ada Bapak Ibu. Itu semua sudah dibayar lunas, ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Tetapi kadang kita yang membentuk rasa bersalah itu ada lagi dalam hidup kita. Ya, jadi jangan termakan oleh intimidasi iblis, jangan terjebak dalam dorongan dari iblis yang terus membawa kita berada dalam intimidasi. Jangan. Itu hanya buang-buang waktu. Jadinya rasa bersyukurlah Kak. Ya, jadi saya lihatnya ketika Petrus sudah rekonsiliasi dengan Yesus, ketika waktu itu Yesus datang menampakkan dirinya, ngajak sarapan. Ingat gak? Ketika Petrus kembali bersama beberapa para murid, kembali menjadi nelayan, penjala ikan, jadi nelayan, dan mereka nggak nemuin banyak hal, nggak nemuin banyak ikan, tapi akhirnya Yesus suruh mereka menebarkan jala di tempat, suatu tempat gitu kan, akhirnya dapat. Dan di situ kan Allah bilang ya, karena menurut aku Yesus sudah tahu ya Petrus itu guilty banget. Tapi Yesus cuma katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jadi menurut saya rasa bersalah Petrus tuh udah berlalu. Dan justru Petrus mengerti sekarang bahwa Allah tidak membedakan orang. Keren ya? Ya. Petrus akhirnya belajar bahwa Allah tidak pernah membedakan orang.
Tahu nggak kebenarannya bahwa Allah tuh pengen semua orang tuh selamat. Nggak cuma kita nih yang sekarang udah mempercayai Dia. Tuhan tuh mau lebih banyak orang lagi masuk ke dalam kerajaan yang menerima kebenaran, menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi Allah menghargai keputusan masing-masing individu. Jadi jangan bilang kalau Allah tuh milih-milih. Nggak ada alasan Tuhan juga pilih saya. Karena saya tahu saya orang yang jahat. Saya orang yang munafik. Saya bukan orang yang sempurna. Saya tahu. Makanya nggak ada alasan Tuhan tuh pilih saya. Jadi kembali lagi, kasih Tuhan tuh besar banget bagi semua orang, semua bangsa. Apapun masa lalu mereka, apapun status jabatan mereka, apapun em, keadaan mereka. Mungkin ada yang disabilitas, ada yang tidak, tubuhnya semua normal, tapi ada yang disabilitas. Tuhan gak pernah membedakan. Tuhan pengen semua orang selamat. Tetapi kembali lagi, Tuhan menghargai keputusan manusia yang memilih untuk tidak mempercayainya. Kadang sedih ya, tetapi itulah. Karena Tuhan punya desain kepada manusia tentang kehendak bebas. Dan Tuhan gak bisa untuk ambil apa yang Dia udah berikan kepada manusia, yaitu kehendak bebasnya. Dan dari kehendak bebas, kita justru bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Tuhan karena aku tahu Engkaulah Tuhan. Kita datang ke Tuhan bukan karena paksaan. Saya dulu pernah berpikir, dulu banget, kenapa ya Tuhan enggak ciptakan kita sebagai robot. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, udah tuh restart aja. Lah, kan Tuhan itu begitu sempurna, luar biasa, tidak terbatas. Tuhan bisa dong restart semua. Jadi kan kita nggak perlu ada drama ya kan. Kita nggak perlu ngalamin penderitaan. Kita nggak perlu ngalamin yang namanya ada sebuah kutuk. Kita nggak perlu yang ngalamin namanya kerugian karena dosa. Setuju nggak? Tapi ketika saya belajar firman Tuhan, saya justru menghargai setiap apa yang Tuhan berikan, termasuk kehendak bebas. Sebagai orang tua, kita akan seneng kalau ada anak kita, "Mah, tadi aku lewat nih, ada es cendol." Kebetulan mami aku sukanya cendol. Ada es cendol, aku beliin ya. Sebagai orang tua, ketika diinget sama anaknya, bukan karena paksaan, tapi karena kasihnya. Sebagai orang tua seneng gak? Seneng. Aduh, makasih ya, nih ingat aja sama mama. Seneng kan? Tapi gimana kalau kita gini? Iya nih, kepaksa aja beli cendol biar duitnya pecah. Kan karena kepaksa tuh, jadi orang tua tuh gimana sih kita kalau mendapatkan sesuatu karena kepaksa? Nggak enak kan? Kayak, nggak usah lah kalau kepaksa. Kita gitu kan? Bayangin kalau kita datang ke Tuhan karena kepaksa. Enak gak sih? Ya Tuhan, ya aku datang aja nih, kan robot kan? Aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Karena robot kan? Tapi beda kalau kita mengasihi Tuhan karena kehendak bebas kita yang memilih untuk mempercayai Tuhan. Tuhan, hari ini aku mempercayai Tuhan dalam hidup aku. Hari ini aku lihat masalah gak berubah, masalah masih ada, tapi aku tetap mempercayai Tuhan ada pelihara aku. Lihat bedanya. Satu datang ke Tuhan dengan paksaan, satu datang ke Tuhan dengan kehendak bebasnya untuk mengasihi Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Tuhan karena aku tahu Tuhan itu baik. Aku nih loh, mau mengasihi Tuhan bukan karena semua berkat yang Tuhan kasih, bukan. Karena memang Tuhan yang layak untuk aku kasih karena Engkau pencipta aku. Nah dari situ saya tuh benar-benar menghargai ya setiap kehendak bebas. Bahwa dengan kehendak bebas manusia bisa datang kepada Tuhan dengan maksud yang baik, dengan kasihnya, dengan hormatnya. Tapi dengan kehendak bebas manusia bisa memilih apa yang dia senangin, apa yang menyakiti dia, apa yang membuat dia jadi rusak. Jadi kehendak bebas, jangan kita pikir, kehendak bebas itu sebuah kutukan bagi kita. Loh, jangan. Kehendak bebas itu seperti pisau bermata dua ya. Bisa kita memilih yang baik atau kita memilih yang jahat. Jadi dari kisah ini kita lihat bahwa kasih Tuhan itu besar sekali bagi seluruh bangsa.
Ayat yang 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Petrus belajar sesuatu hal yang luar biasa banget, bahwa ternyata kematian dan kebangkitan Yesus itu nggak cuma bagi orang Yahudi aja, tapi bagi seluruh bangsa yang mau takut akan Dia dan yang mau hidup benar berkenan kepada Allah. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia, membunuh Yesus, dan menggantung Yesus pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan Yesus, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang tentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tetapi tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Duh, ketampar banget nih. Aku juga mikir gitu, kenapa kok belum bisa beli helikopter? Bisa aja bahaya bagiku. Justru sikap-sikap Rasul Petrus menunjukkan kelemahannya dan Yesus melihat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, akhirnya Petrus menyampaikan berita baik kepada Cornelius dan keluarganya. Lucunya juga Cornelius tuh care banget ya sama sahabat-sahabat sama keluarganya. Jadi kumpulin semuanya untuk dengerin kesaksian dari hamba Tuhan si Petrus ini. Ya, maksudnya kayak kebaikan, pesan kebaikan itu nggak cuma buat Cornelius aja, tapi Cornelius tuh care banget, mikirin banget bahwa semua keluarga dan sahabatnya harus dengerin kebenaran juga. Dan kita lihat pesan yang Petrus katakan kepada Cornelius dengan khotbah yang Petrus sampaikan di hadapan orang Yahudi berbeda nggak? Sama-sama aja ya. Tapi intinya ini adalah inti kabar Injil. Kalau kita lihat Petrus juga sampaikan firman Tuhan ini apa adanya aja. Nggak pakai pemanis-pemanis, nggak sugar coating, nggak perlu pakai tambahan-tambahan supaya wah biar menarik gitu. Enggak. Saya percaya setiap orang yang mempercayai Yesus, pesan firman Tuhan tuh akan diterima kok. Nggak perlu kita tuh pakai begitu banyak strategi, bagaimana bisa membuat indah, bagaimana bisa membuat menarik, eye-catching gitu ya. Saya mau katakan ini bukannya saya membedakan dengan kreativitas ya, saya tahu makna kreativitas. Tapi maksudnya jangan sampai kita menambahi atau mengurangi firman Tuhan, supaya kita bisa mengambil lebih banyak jiwa. Justru kita harus bagikan firman Tuhan yang benar, nggak ditambahin, nggak dikurangin. Karena saya percaya orang itu pasti akan menerima firman Tuhan dengan apa adanya firman Tuhan. Nggak perlu kita kayak menambahi sesuatu yang bikin pesan-pesan yang kita tambah-tambahkan untuk kita menambah jiwa-jiwa. Enggak, saya percaya orang yang percaya akan menerima firman Tuhan apa adanya. Jadi satu, tapi saya bersyukur kita semua bisa ngumpul dan kita bisa sama-sama saling menopang, saling membantu, saling mengingatkan. Ya itulah bagian kita sebagai sesama warga kerajaan surga. Kita mau berdoa, ya. Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan menunjukkan bahwa dirimu adalah pribadi yang luar biasa. Dan aku rindu Tuhan sebagaimana Engkau menyatakan dirimu dalam hidupku. Ada begitu banyak orang yang hadir di live talk ini Tuhan, biar mereka juga menyaksikan pernyataannya Tuhan dalam hidup mereka. Bagaimana Tuhan luar biasa, bagaimana Tuhan penuh dengan segala hikmatnya, Tuhan begitu unik, penuh dengan kasih, tegas dalam kebenarannya, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Ada begitu banyak karakter yang kami perlu kenal dalam pribadinya Tuhan. Dan aku percaya bahwa
Engkau merindukan lebih banyak orang lagi mengenal Engkau Tuhan. Jadi saatnya sekarang, tanpa menunda-nunda lagi Tuhan, biarlah anak-anak-Mu mengalami Engkau dan mengenal Engkau lebih lagi, sehingga hidup mereka dikuatkan, diubahkan, dan mereka mengasihi Tuhan lebih daripada sebelumnya. Dan ada begitu banyak orang yang menyaksikan hidup mereka diubahkan, dan ada begitu banyak orang yang jadi diselamatkan karena menyaksikan anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Aku bersyukur berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus. Amin.